Yota, berjumpa lagi dengan Ika di sini. Kali ini kita kedatangan tamu baru nih, teman kita sendiri yang sekarang tinggal di Jerman, sedang melakukan studinya di sana. Namanya Lovita Permana. Cuma biasa dipanggil apa? Opit ya? Opit, piet-piet gitu Oke. kan. Opit boleh dong dikasih tahu nih profilnya ke teman-teman seperti apa pribadinya sekarang, terus kemudian eh, tinggal di mana dan bersekolah di mana. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Lovita, biasa dipanggil Opit. Sekarang aku lagi di master degree dan ini sekarang adalah joint degree. Tahun pertama aku ada di IPB, yang tahun kedua Mm-mm. sekarang di Jerman ini di University of Göttingen, jurusannya International Agribusiness and Rural Development. Di sini aku tugasnya memang masih belajar, ya masih ada beberapa mata kuliah yang wajib. Terus harusnya sekarang ini udah mulai tesis, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya sambil Kenapa gara-gara jalan. corona? Enggak juga sih Kak. Jadi ada sedikit ada inilah biasa tentang administrasi gitu dan ya corona Oh, juga mempengaruhi sih menurutku. Ya Allah maaf oke. menyalahkan corona. Itu berdalih ya, berdalih. Ya Tapi memang sih berdalih. kerasa banget gak sih gara-gara corona tuh apa ya, produktivitas tuh menurun, terus Iya iya jadwal-jadwal betul jadi betul. melenceng gitu gak sih? Ya, Bahkan menurutku sih kayak lebih susah gitu ya ngatur waktu mm, karena terlebih banyak waktu yang tersedia, tapi kelasnya kebetulan aku cuma ngambil 3 kelas untuk semester ini, mm-mm. dan sisanya tuh mau ngerjain tesis tapi kok maju mundur gitu ya. Tapi Maafkan. tuh dosen bimbingan udah dibagi. Udah, di Indonesia justru Oh, aku udah punya proposal sebenarnya, cuman masih ada mm-mm. kesempatan untuk diganti. Nah, ketika di sini aku ngerasa, oh, proposalku ini kok sulit ya untuk, jangka waktu yang tinggal satu sampai 2 semester mengerjakan tesis itu, bagiku pribadi. Mm-mm. Akhirnya di sini aku memutuskan untuk ganti topik yang lain, tapi masih related to international trade gitu. Nah, tapi Oke. masih belum spesifik apa gitu, kayak komoditasnya apa, terus alat analisisnya apa, jadi masih kayak merangkak mencari baca-baca jurnal lah gitu. Oke, jadi masih pencarian ya. Nah, Betul. sebelum masuk ke lebih dalam ke tentang tesisnya nih, mau bahas sedikit dong tentang apa ya, perjalanan masa lalunya dulu nih. Kan sebenarnya kan awalnya ngambil S1 di mana? Agribisnis. Agribisnis. Itu di Heeh. kampus. Untirta, Universitas Sultan Agung Tirta ya, Serang, Oke. Banten. Nah, kan Gitu. ngambil agribisnis Mhm, ini kan sebenarnya kebanyakan kan kalau yang saya dengar kan kebanyakan di ini ya, di maksudnya kayak di mhm, IPB gitu-gitu mhm, ya. mhm, Nah, sebenarnya tinggalnya kan di Serang, terus mhm. kemudian sampai kepikiran buat ngambil agribisnisnya sendiri itu kenapa sih? Ini unik nih. Jadi Hmm. sesungguhnya aku nih salah jurusan. Salah Oke. jurusannya bukan karena aku, melenceng kayak orang kan, oh harusnya pengen jadi bidan, malah jadi mata kuliah, jadi ini X gitu kan, jurusan Mm-mm. X. Kalau aku itu salah gara-gara klik aja gitu loh, Kak. Oh ya Allah. Ngakak banget kan. Jadi sebenarnya pilihan aku tuh pengen ke komunikasi, Mm-mm. karena lihat kakakku kan, ah kayaknya seru nih megang kamera ala-ala gitu kan. Ternyata Mm-mm. pas itu, yang kedua aku pilih harusnya agroekoteknologi, which is itu Mm-mm. beda banget dengan agribisnis. Karena kalau agribisnis kan nggak mainin lab. Kalau Mm-mm. agroekoteknologi mainin lab dan misalkan lu mau nanya, "Tahu nggak sih pupuknya A, pupuknya B, ini masalah ini," itu ke mereka gitu kan. Kalau ke aku beda lagi. Kalau kebetulan di aku konsentrasinya ada yang waktu di Untirta itu ada yang penyuluhan sama apa ya, aku lupa satu lagi lah kayak gitu. Terus ya udah, aku tuh kayak di warnet gitu nggak sih zaman dulu? Belum ada internet pribadi kan, ke warnet Ah, lah sama bener-bener. temen-temen. Terus aku namanya nggak ada WhatsApp kan zaman dulu kan sama Mm. mama. Akhirnya ya udah, apa ya perasaan agro-agro kata aku tuh ya. Pas diklik ya udahlah aku agribisnis dan nyampe rumah. Kok agribisnis bukan agroekoteknologi kata mamaku kan. Oh. Terus ya udahlah gitu kan. SNMPTN-nya ya alhamdulillah lulusnya di agribisnis. Tapi Mm. menurutku hikmah sih. Memang nggak gimana ya, kita nggak tahu jalan ke depannya gitu ya. Meskipun aku Mm. tadinya nggak terlalu suka dengan agribisnis yang ya ngomongin ekonometrik lah apa, aku itu bener-bener yang musuh Gak utama kebayang Kak. sama sekali ya. Iya yang tadinya, nggak mau sekolah ketemu ekonometrik lagi, matematika lagi, ternyata membawa berkah aku sampai ke Jerman. Jadi hikmahnya buat teman-teman yang ternyata terlanjur nyebur di bukan passion-nya kamu, coba cari lagi sisi mana yang bisa diambil dan bisa kamu kembangkan. Jadi ya jangan takut salah.
intinya. Oke, Gaya nah kalau kali. dari kisah yang ini nih ceritanya, Mhm. pas lagi ngejalanin ternyata bukan passion gitu, butuh berapa lama tuh dari yang pas lagi awal masuk nih, bisa nyesuaiin dirinya gitu, cepet atau maksudnya kan bukan jurusan yang diharapin nih, terus habis itu Mhm. tiba-tiba masuk ke sana, ini apa Nah, jurusannya gitu kan, terus itu lama nggak penyesuaiannya buat, into sama si agribisnisnya sendiri? sebenarnya nggak terlalu lama ya, karena emang pas kebetulan teman-temannya aku juga asik gitu ya, jadi Kebantu kan sama lingkungan ya? kadang kan kita kalau misalkan pelajaran kita nggak suka, nah kalau temannya enjoy, ya Mhm, enjoy-enjoy aja. Aku juga sempet, ada rencana waktu itu habis semester 3 kan biasanya semester 3 udah mulai penjurusan tuh di tempatku. mhm. Itu udah ada niat pengen pindah gitu kan ke jurusan lain, tapi ternyata setelah semester 3 seru juga gitu kan. Maksudnya aku kayak ke penyuluhan suka kayak gitu, terus ada belajar supply chain juga di bidang pertanian suka gitu ya. Akhirnya ya udahlah lanjutlah gitu, bismillah, dan alhamdulillah sih aku pun waktu, kan kita ada KKN ya, kuliah kerja Mhm. nyata yang magang gitu, dan itu aku enjoy sih pas di situ, Kemarin KKN-nya ke mana? di ini, di Cianjur, Oh, di Cianjur. di perusahaan apa sih, organik, perusahaan Mhm. organik gitu, dan aku enjoy di situ. Akhirnya sampai memutuskan aku bikin, skripsiku berdasarkan kasus di Hasil sana magang? gitu, jadi Hasil KKN, sorry. jadi ya seru aja, dan setelah itu aku kepikiran, kok seru juga ya research, akhirnya setelah kuliah, wah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Udah sampai, maksudnya udah sampai nih sesi-sesi udah mulai nyaman, kemudian udah Mhm, apa namanya, udah dapet banget nih sama apa yang diminati ternyata mhm kan. mhm Nah, mhm. pas lagi di ending-endingnya sendiri sebenarnya pas lagi udah selesai kuliah itu dapat kesempatan kerja dulu atau langsung cari beasiswa ini? Nah, Karena kan mhm, kawan nih udah punya semangat riset gitu kan tadi yoi yoi. ceritanya. Nah, terus gimana tuh akhirnya? Ini juga, aku juga nggak ngerti ya, tiba-tiba kok aku pengen sekolah gitu. Gara-gara Masa? iya, karena sampai mama aku heran, "Ya ampun anak mama mau sekolah," gitu ya. Dulu yang Heeh, ditanyain, "Coba belajar apa kek?" gitu. Aku tanya balik ke mama, "Belajar apa mhm, emang?" Gitu, sampai segitunya gitu kan. Akhirnya aku juga kayak, "Oh ya seru ya ternyata dunia research." Karena kebetulan eee, waktu aku ambil si supply chain management ini untuk di kasus yang di S1, apa, mhm, untuk under lagi apa, iya undergraduate thesis itu, aku mhm. kayak, ini kok, teman-temanku temanya itu lagi. Aku akhirnya coba ini apa ya gitu ya, kayak menantang diri sendiri gitu loh, Kak. Oke, heeh. Akhirnya aku ajuin lah ke dosen aku, pembimbing aku, kayak gini gini gini. Ya udah kalau misalkan kamu merasa sanggup, jalanin Mmm, aja, karena kebetulan dari, dari mata kuliah supply chain itu sendiri di kita kebetulan belum terlalu dalam. Terus yang mhm. kedua, alat analisisnya juga itu baru gitu, bukan yang biasa teman-teman gunakan gitu. Bukannya kalau supply chain itu cuma tentang ini doang ya, distribusinya aja Iya, gitu, nggak sebenarnya sih itu. mhm, Cuman di tempatku tuh kemarin ya itulah karena topiknya terlalu jenuh, kayak misalkan studi kelayakan, terus studi komparasi apa, kayak gitu-gitu. Kalau aku ambil, mhm, mhm. gimana sih pengen ngelihat si suatu perusahaan nih kalau misalkan me-manage si, supply chain-nya di dalam dia gitu kan, merespons supply and demand-nya dengan teratur, pasti kan ada apa sih, competitive advantage yang dia dapat kan, sehingga dia Mhm. sampai sekarang malah besar sekarang nih. Kemarin aku kayak masih berkembang gitulah si perusahaannya pas tahun 2014 gitu. Ya akhirnya sempat juga sih ada kayak kesulitan pas nyari, nyari-nyari materinya, terus nyari-nyari gimana sih cara pakai, si alat analisisnya, sampai ada di saat mandek aku kayak, "Aduh nggak mau deh ketemu sama dosen pembimbing," dan dosen pembimbing tuh sampai bilang, "Kalau kamu gini terus, ya udah saya nggak mau bimbing kamu, ganti aja gimana?" katanya. Ya aku baper ya. Diancem ya? Sebenarnya bukan ini sih, jadi tipe dosen aku ini orangnya nggak mau nyuapin, Kak. Oh gitu, jadi Jadi lu harus mikir kamu sendiri, yang heeh ngasih. heeh. Akhirnya tapi sampai sekarang dosen itulah yang membawa aku ke sini. Udah gitu pas lulus kuliah, karena aku udah mikir, "Ah, iya ya, kayaknya sekolah seru," gitu kan. Mhm, Aku cari-carilah kayak ke IPB, oh ada, itulah yang pas ke IPB itu, aku ditendang banget sama ikut seminar. mhm. Mahasiswa-mahasiswanya tuh, "Wah gila nih orang udah ikut ke sini, ikut itu," apa sih, Ikut ke kayak sini ke situ tuh maksudnya kayak apa tuh kayak lomba-lomba gitulah, Kak. oh, Heeh, heeh bawa heeh. dia ke luar negeri lah, di betting lah atau Mhm, apa. Aku selama S1 ngapain aja ya, kata aku kan gitu. mhm, Heeh, akhirnya aku di situ ketendang lah, set, dan kebetulan ada LPDP juga kan, di situ ada Pak Mahdum kalau nggak salah tuh. Aku mhm, cukup iya. Dari situ aku terinspirasi, mau kerja pun masih ada setengah-setengah hati. Akhirnya, mhm.
Karena aku ngerasa English akademik aku kurang, akhirnya aku pergi yang ke PARE itu, ya hampir setahun lah di sana. Dan di situ proses mulai teman-teman juga lingkungan udah mulai mendukung untuk mengajar beasiswa gitu. Ya alhamdulillah lah bisa Oh, akhirnya jadi nggak benar-benar sempat langsung kerja, berarti ya? ya nggak sempat kerja. Walaupun aku ada setahun ya, setahun apa 2 tahun sih, aku lulus 2014, 15, 16. Ya setahun sampai dapat beasiswa, 2 tahun. Tapi di situ sempat ikut kayak ini sih, kayak acara-acara camp yang diadain sama Wisely kayak gitu-gitu. Terus sama apa sih, ikut program dari pemerintah yang kerjasama sama universitas. Alhamdulillahnya punya kesempatan untuk gimana sih pertanian yang sebenarnya, walaupun aku nggak tahu dunia kerja seperti apa aslinya gitu. Oh, jadi apa namanya, karena minim pengalaman sendiri, terus kemudian kalau secara dari kan APDP sendiri kan tahu sendiri ya, maksudnya dia sibuk dia lebih prefer sama orang yang punya kemampuan organisasi gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau organisasi di kampus sibuk kan, maksudnya selama kuliah dulu tuh tetap kontribusi sama organisasi, join-join sama kegiatan aktivitas gitu nggak? Ya sih, sebenarnya aku lebih aktif itu malah setelah lulus, Kak. Jadi pas Oh kuliah gitu. itu ya hima ikut lah, cuman nggak yang kayak orang wah gembor-gembor hima, gua anak hima gitu kan. Nggak yang gitu. Ya ikut hima tapi ya pulang lagi gitu, bukan yang kupu-kupu. Kupu-kupu jadi kupu-kupu tapi bukan yang kupu-kupu banget lah. Misalnya ada lah, Oh, lumayan jadi lah, ada setelah itu, levelnya. nah aktivitasnya apa aja yang organisasi yang dilakuin tuh pas lagi kan, maksudnya gini, kita Setelah tahu lah lulus. ya di Indonesia udah banyak nih komunitas ya kan. Cuma masalahnya kan kalau kita ngomong tentang si apa organisasi setelah lulus kan banyak juga nih teman-teman kita kayak Mamiya melewatkan masa kuliahnya karena dia mungkin ingin indeks prestasinya bagus, jadinya lebih fokus sama pelajaran doang tapi nggak ikut organisasi gitu kan. Kalau yang kamu sendiri pas lagi udah lulus gitu, kayak apa aja tuh tadi yang kamu ikutin gitu? Itu kayak kelas inspirasi, aku beberapa kali ikut jadi panitianya, terus kayak ada lagi pernah ikut Indonesia Bangun Desa, kayak gitu-gitu ya. Ya volunteering aja sih, Kak, karena memang sebenarnya menurutku yang nggak pernah punya pengalaman yang dalam banget ketika di kuliah, tapi setelah kuliah ada kesempatan, itu tuh yang bikin personality aku gitu loh, Kak. Jadi pas kita udah ikut volunteer ketemu orang banyak, oh gini ya cara menghadapi orang. Nah dari situlah ketika wawancara LPDP, aku tahu ketika dia tanya misalkan, emang kamu ketika menyelesaikan masalah itu seperti apa gitu. Aku berdasarkan pengalaman itu. Jadi bukan hanya speak gimana gitu, tapi memang realitinya seperti itu. Jadi walaupun nggak banyak waktu kuliah, tapi setidaknya aku berusaha soft skill aku tuh diasah lagi setelah kuliah gitu. Nah, kalau tadi kita udah ngomong masalah ini ya, kenapa milih program double degree? Benar nggak sih double degree kan ya ngambilnya? Ya, join degree double degree sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Tapi kalau di term ini sama aja. Kenapa pilihnya IPB? Maksudnya apakah memang hanya IPB yang menyediakan agribisnis atau gimana tuh? Aku nih kebetulan lulus yang kedua kelas attempt untuk LPDP. Yang pertama aku pilih ke Sydney University di Australia. Tapi karena nggak lulus, karena ketika itu pas ditanya sama pihak LPDP, dia tanya, kamu ini kan agribisnis S1, terus kamu mau ke aku daftar Sydney University, dan itu mata kuliahnya lebih ke agroekoteknologi kayak environment, terus soil science yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi lebih ke riset ini ya, kandungan tanahnya cocok nggak buat tanaman ini, kayak gitu-gitu ya? Sedangkan aku nggak punya basic itu gitu, dari profil aku yang volunteering kah, atau profil aku yang dari S1 kah gitu, memang kayak murtad cenah katanya. Murtad ke jurusan. Ya aku nggak bisa jawab dong otomatis, iya Pak, gini. Akhirnya batal lah, maksudnya itu nggak lolos saya. Akhirnya pikir-pikir kedua, aku tahu join degree itu sebenarnya dari temanku. Jadi setelah itu Bang Hanif tahu, Hanif Azhar. Nah itu aku inget banget, mungkin dia udah lupa nggak tahu. Kalau aku masih inget, dia bilang katanya, kamu kenapa nggak join degree aja Pit di IPB? Katanya, emang ada, kata aku. Akhirnya aku cari-cari di situ, dan profilnya bagus lah gitu. Iya pas loh. Oh iya ini loh yang mau aku pelajari gitu. Ya udahlah, aku kejar, aku kepoin dosennya siapa aja, mereka risetnya gimana, terus aku bisa ambil mata kuliah apa yang sesuai aku minat gitu ya. Dan ya sampai sini aku senang banget, seru banget belajar di sini. Nah, kalau agribisnis sendiri kan sebenarnya luas ya. Kalau yang disukain sendiri sebenarnya lebih tentang apa? Aku lebih suka ke international trade. International trade masih luas ya.
Kayak misalkan kita ini mau melihat competitive advantage-nya suatu negara gitu untuk memproduksi. Dia lebih baik mengimpor apa mengekspor gitu. Aku lebih melihat ke situ. Terus ada lagi salah satunya dia pengen tahu sebenarnya jarak ini menentukan gak sih jumlah ekspor suatu negara. Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Dan itu lebih ke data-data sekunder memang, cuman bisa dikombinasikan dengan primer yang ke situlah yang bikin aku suka. Oke. Nah, kalau seandainya ini nih, kan udah lanjut nih ya, sekarang posisinya. Dari yang awal Indonesia, terus ke sekarang ke Jerman gitu. Sebenarnya ada requirement buat bahasa Jerman sendiri nggak sih kalau dari kampus? Di kampus kebetulan enggak, karena memang kelas aku ini kelas internasional. Di bawah, memang di bawah Agrarschaften apa sih, agriculture, ya agriculture faculty gitu. Terus di bawahnya ada lagi SIA, Sustainable International Agriculture. Dari situ memang udah dirumuskan memang untuk orang-orang yang apa sih internasional, kelas internasional gitu. Jadi memang nggak semua Jerman. Cuman memang kalau lebih baik kalau bisa bahasa Jerman, Anda yang akan ke Jerman sedikit saja gitu. Kalau misalnya ada lebih bisa dikit lebih baik sih menurutku. Tapi sebenarnya nggak ada persiapan sama sekali untuk bahasa Jerman berarti? Nggak ada, tidak ada. Aku kepikiran kok mau ke Jerman. Kalau yang pas lagi ini, ke apa namanya? Ada shock culture gak sih? Masih ngerasa shock culture gak sih pas lagi entah dari, maksudnya kan dulu kan kuliah deket rumah nih, terus di IPB ngekos. Ya, nggak IPB ngekos. Itu terus di Jerman juga ngekos kan, maksudnya dengan kondisi kayak gitu jauh, ada shock culture gak sih di dua tempat ini? Dan lebih mana yang berat? Shock culture tuh pasti, kalau menurutku semua orang pasti shock culture walaupun dia udah pernah merantau apa di mana namanya ke lingkungan baru, pasti dia pernah akan adaptasi lagi gitu. Kalau aku personalnya itu sebenarnya baru ngekos jauh beneran itu dari orang tua pas di IPB. Tapi uniknya aku lebih kayak homesick tuh pas di IPB daripada di sini. Nah, kenapa? Karena deket tapi nggak bisa pulang gitu. Nah, itu kan sakit hati ya kayak. Kalau di sini mau pulang di Jerman gitu kan. Duitnya ya. Iya, lumayan kan. Ya itu shock culture-nya mungkin ada aja mungkin ya, karena aku juga kan pakai kerudung, kadang ada aja yang orang melihat tuh agak-agak gimana gitu loh terhadap aku. Cuman selama aku tidak mengganggu dia, aku sih fine-fine aja. Terus shock culture juga ketika aku harus cari tempat sholat kayak gitu. Oh ya. Kalau di kampus ada tempat ibadahnya ada? Ada Raum der Stille itu, jadi silent room itu sebenarnya bukan untuk muslim aja, cuman mostly yang pakai muslim. Jadi ada mukena, ada Quran, dan di situ aku juga sometimes ketemu sama orang yang lagi yoga gitu, yang lagi ibadah agama lain lah gitu ya. Dan aku sholat, dia ibadah dia. Kita di situ bareng-bareng bersama. Ya enaknya sih memang disediain, menurutku ramah sih di kampus ini, ramah berapa sih namanya Kak? Melakukan agama kepercayaan kitanya lebih ramah lingkungan. Jadi nggak terlalu kesulitan ya. Tapi kalau dari ininya sendiri, kayak tempat tinggal, terus habis itu makanan gitu-gitu, ada yang concern nggak sih? Maksudnya kayak kalau di Belanda kan alhamdulillahnya ini banyak ini ya tempat-tempat halal gitu. Kalau di Jerman sendiri gimana sih untuk masalah cari makan, terus habis itu tempat ibadahnya sendiri, maksudnya kalau deket kosan gitu banyak nggaknya gitu-gitu gimana? Di Göttingen, di tempat aku tinggal ini kebetulan kayak kota pelajar mungkin ya. Jadi satu kampung teh itu, oh itu kampus aku, oh itu kelas aku. Jadi dari kamar pun udah kelihatan gitu. Jadi enaknya gitu. Dan memang ada banyak komunitas muslim di sini. Kayak banyak orang Turki juga kan. Terus udah gitu, kalau soal makanan ya ujung-ujungnya kebab kalau misalkan lagi masak. Iya, masak. Cuman ada juga sih paling pilih-pilih makanan kayak yang misalkan kayak apa namanya seafood kayak gitu kan, atau enggak cari makanan yang vegetaris, yang untuk vegan, itu aja sih. Cuma enaknya memang di sini banyak produk-produk vegan kan, jadi kita nggak terlalu ada opsi lain ya. Ya betul, untuk obat lah, untuk apalagi kayak perawatan untuk badan, terus krim-krim kayak gitu. Jadi kita ya lebih nggak terlalu concern juga sih untuk makanan, dan juga memang karena masak.
Mm-mm. Ya bisa setting juga, bisa makan sesuai kita juga gitu, selera kan. Iya, Tapi iya. ya sejauh ini alhamdulillah aku ngerasa aman untuk makanan. Oke. Nah, Mhm. kalau ini perkara masalah kayak studi, Mhm. kan udah di Indonesia nih kan udah ngerasain S2 ya. Apa sih Mhm. bedanya S2 di Belanda sama S2 di Indonesia menurut kamu sendiri? Maksudnya pengalamannya Belanda, kayak apa Jerman gitu? kayaknya. Aku Belanda, Jerman, salah. Dapat negara sendiri jadinya tinggal Eh, di mana? Ini sesuatu hal yang buruk sih, cuman maksudnya bukan Bisa buruk jadi juga. pembelajaran ya. Bisa jadi pembelajaran lah. Kalau di Indonesia kita biasanya SKS ya Kak, kalau mau ujian atau enggak maksimal seminggu sebelum ujian kita belajar kan. Di Mm-mm. sini aku harus kayak sebulan harus udah siap-siap. Sempet shock juga. Cuman Mm-mm. cuman memang gimana ya? Karena memang mungkin karakter orang sini enggak sih Kak, pengen punya nilai sempurna gitu kan. Iya. Dan kalau di kita kan ada UTS, ada ujian Mm-mm. akhir semester. Kalau di sini ya udah satu semester satu aja gitu. Ya itulah, aku harus gimana sih membagi waktu untuk sementara kita masih ada mata kuliah kelas gitu, masuk ke kelas. Tapi ujian udah bulan depan. Nah, itu tuh udah ya, gila nih udah mau ujian ya udah ngapain ke perpus kayak gitu loh. Meskipun gak setiap hari, nggak kutu buku juga sih Iya. aku. Cuman menyesuaikan apa namanya tes dengan Kondisi ya. orang-orang sini, aku ikut ya kalau mereka belajar ya aku ikut kejar belajar lah gitu. Di kelas pun kalau belajar enaknya dosen-dosen sini ini ya terbuka gitu. Kita mau ngomong apa, lu mau nanya kayak masalah sepele pun gitu mereka tanggepin dan mereka menghargai nggak kayak di tempat lain misal gitu. Ya, Udah masa pakai sih kode ya. S2 kayak nggak tahu kayak gitu doang gitu. Coba cari dulu kayak gitu. Masa gitu aja nggak tahu kan masih ada perkataan-perkataan yang seperti itu mungkin gitu kan di Mm-mm. tempat kita negara kita tercinta gitu. Cuman ya ya aku belajar lagi gitu meski kadang kan kita mau nanya, aku takut nih kalau nanya ini nanti dosennya malah gimana gitu kan ke kita. Tapi ternyata benar-benar mereka tuh menjelaskan gitu kayak aku di kelas pernah ngambil metode penelitian kan di Indonesia gitu dari S1 pun kita udah pernah kan dan aku familiar dengan itu aku tanya lah apakah seperti ini dan si dosennya tuh iya terbuka menjelaskan itu yang aku suka Hmm. culture dari sini selain belajarnya harus sebulan sebelum ujian itu udah kayak Kalau kapan tidur gitu. kalau yang kayak maksudnya kayak belajar sebulan sebelumnya gitu. Emang dari si Jermannya sendiri tuh sistem pembelajarannya gimana sih? Pot kalau mami aku tuh gini soalnya, maminya dia dibagi per blok gitu loh. Satu blok itu sekitar ada 3 mata kuliah. Mm-mm. Nah, 3 mata kuliah itu nanti selama 2 sampai 3 minggu atau 1,5 bulan ya kalau nggak salah. Itu kita berkutat terus tuh sama materi itu, terus tahu ujian gitu. Oh, Kalau itu sendiri gimana modelnya? ini sih kalau di sini ya sebenarnya dibagi juga blok, cuman Hmm. kan per semester itu ada wajib berapa, terusnya aku ada 3 Hmm. elektif, mandatory sama compulsory. Nah, karena kan Hmm. kalau aku di sini ngambil compulsory sama elektif satu karena melengkapi yang dari IPB. Jadi, Hmm. eee, gimana ya, memang nanti setelah semua kelas beres, yang harus masuk ke kelas, kemarin tuh sekitar bulan Desember beres semua, bulan Januari, Februari, Maret itu adalah bulan ujian. Hmm. Jadi memang sebenarnya enaknya di sini kita kalau mau udah dirasa siap, kita bisa sign in untuk ujian. Tapi kalau Hmm. misalnya kita belum siap, kita masih udah sign in tapi ada kesempatan untuk sign out lagi. Hmm. Dan itu kita punya 3 attempts gitu. Kayak ya gitu. Kayak kemarin misalkan aku karena ada ngambil 5 mata kuliah, dan itu ada Januari 1, ada Februari 3. Nah, sisanya satu lagi aku ambil di bulan Maret kayak gitu. Jadi Hmm. gimana kita siap dan itu setiap bulan kalau misalkan mata kuliahnya kayak yang memang setiap semester ada gitu, bukan yang summer atau yang winter yang enggak seasonal gitu, itu bisa diambil kayak 2 bulan sekali atau sebulan sekali gitu. Mereka suka adain seperti itu. Oke. Jadi kalau secara sistem ini ya memang harus pintar kita ngelola waktu ya sebenarnya kalau Betul kayak gitu ya. sekali. Ya, karena kan materinya dari awal sampai akhir dan memang ada salah satunya misalkan kelas apa salah satu kelas sosioekonomik itu di kita memang dikasih ya list list ininya list pertanyaannya misalkan topik pertama tentang A ada 10 pertanyaan topik kedua 10 pertanyaan 15 pertanyaan sampai topik ke-9 itu kita Mm-mm. harus paham dan menghafal ketika nanti writing ini kan pas ada di apa
di kelasnya gitu. Cuman kan saking banyaknya berarti kita harus menyediakan waktu yang banyak dong untuk bisa menghafal dan memahami itu gitu. Ya itulah yang bikin kita harus bagi waktu, belum lagi ujian yang lain. Seperti itu yang bikin shock. Kalau apa nih, teman di sana banyak yang Indonesia juga, maksudnya di kelas gitu ada Indonesia. Di kelas aku yang Indonesia cuma berdua. Yang satu itu full degree di sini, yang satu lagi aku yang join degree. Untuk yang ikut join degree dari IPB sendiri, karena mereka ini kan sebenarnya kerjasama gitu kan, IPB Jerman dan salah satunya kerjasama untuk program di AAD yang iya tahu. Jadi sisanya itu mereka anak adik-adik 2 orang, yang satu dari Malaysia, yang satu dari Kamboja. Memang cuma berdua aja. Sisanya orang Jerman. Berarti jarang banget ya, maksudnya termasuk jarang dong orang Indonesia yang di sana ya. Yes, cuman untuk secara apa namanya, general orang Indonesia banyak di sini. Oh, jadi kayak dari keluarga lain yang memang udah lama di Jerman gitu ya? Ya. Kalau misalkan di jurusan aku sendiri, di kelas aku, cuma aku dan teman aku satu itu yang dari Indonesia. Tapi kalau dari secara overall nih, apa namanya, pengalaman menarik apa sih yang kamu rasain agribisnis ini kan? Kalau seni kita ngomong udah master kan lebih dalam ya. Kita kayak dijejelin banyak banget metode, kayak terus dijejelin banyak banget riset gitu yang mungkin sekarang kita nggak tahu nih mau pakai buat apa ya. Ketika lulus kita baru tahu, kita udah kerja baru ketahui gitu kan, atau kita masuk riset lagi kita baru tahu nih ilmu-ilmu yang kita dapet tuh akan berguna untuk apa gitu. Cuma kalau seninya compare ataupun ngerasain sendiri, apa sih menariknya dari S2 agribisnis? Menariknya S2 ya pertama emang lebih dalam ya Kak ya. Terus yang kedua karena agribisnis ini luas dan ternyata belajar yang sosioekonomik, yang nutrition impact, terus dia belajar kayak apa sih? Misalkan kita ada rural ini, ada rural development program gitu. Itu evaluation-nya kayak apa gitu, sampai ke situ gitu. Nggak cuma ngomongin gimana kita bisa ekspor, gimana kenapa harus kita impor gitu, kayak gitu-gitu yang bikin seru. Oh iya ya, ternyata agribisnis bisa seperti itu gitu. Kayak penggunaan gadget bagi perempuan itu terhadap household income tuh kayak apa gitu. Kita sampai critical thinking ke situ tuh ada gitu. Apalagi sama dosennya, kebetulan kan ini corona ya, kemarin aku ada Topics in Agricultural Development. Jadi dia si dosennya memberikan kesempatan mahasiswanya itu mengkritisi artikel-artikel yang mereka udah publish, dan di situ tuh kayak kita apa ya, nggak segan lah mengkritisi jurnal-jurnalnya profesor gitu. Itu yang bikin seru, dan dosennya pun ngasih feedback. Oh iya, kan kalau misalkan kita melihat dari sisi A, karena kita ada faktor lain, itu gimana gitu, gimana cara menghitungnya, itu kan nanti ujung-ujungnya kita gimana cara menghitung kuantifikasinya ke dalam suatu model. Nah itu yang belajar juga, jadi kita nggak cuma belajar fenomena, tapi mentransferkan fenomena itu terhadap model yang saintifik yang bisa reliable untuk dipercaya lah ya, untuk keilmuan baru kita. Itu sih yang wow, ternyata seru ya gitu. Jadi ini banget ya, jadi memori banget ya. Iya. Jadi kalau ngasih tempat rekomendasi nih buat kayak refreshing di Jerman deket kampus gitu, ada nggak sih yang jadi favorit sendiri gitu? Kalau kalah stres, tapi jangan sebut perpus ya. Tapi itu bener lah, stress release. Jangan sebut perpus, lain perpus maksudnya. Perpusnya seru soalnya. Karena Gottingennya di kampung ya kayak. Jadi kalau nggak ke sentrum jalan-jalan paling beli es krim. Ya lebih kayak musim dingin nggak bisa juga minum es krim. Iya nggak ada. Ya paling ke jalan-jalan ke bukit, atau nggak ke kayak kemana sih? Kayak naik bus ke Bovenden, ada kayak castle kayak gitu, castle kecil yang zaman dulu yang masih jadi apalah historical buildingnya mereka. Terus kalau sekarang summer nih ada strawberry, ada cherry field, itu lagi ramai kan. Terus kemarin ada rapeseed. Tapi ya so far kalau menurutku Gottingen lebih ke scenery-nya gitu sih, daripada mall di sini nggak ada. Kayak nggak buat untuk jalan-jalan yang model-model ini yang habis-habisin duit itu enggak ya? Ya kalau mau ya harus jalan lagi lebih jauh ke Frankfurt atau ke Hamburg kayak gitu-gitu. Kalau ininya apa namanya? Sebenarnya kalau dari jurusannya sendiri
agribisnis ini sebenarnya mempersilahkan orang dari jurusan yang beda nggak sih masuk ke agribisnis, atau memang harus background-nya agribisnis untuk masuk ke sini? Contoh kayak memang kita dari manajemen gitu, ternyata mau ngambil sektornya ke agribisnis, atau ngambil dari komunikasi tapi ke agribisnis, itu mungkin nggak sih? Mungkin dong, mungkin sih menurutku selama kita masih kualifikasinya masih masuk gitu ya. Cuman kayaknya kalau misalkan menyeberang banget kayaknya enggak. Kayak misalkan dari teknik teknik apa nih ceritanya? Otomotif misalnya. Itu Mau jauh masuk ya. ke itu ya itu jauh. Karena Nggak ada yang ngebahas tentang, maksudnya mungkin kalau yang tadi yang disebut tentang agri-eco yang tadi itu mungkin ya lebih itu cocok masih ya. ya, jadi kayak ya mungkin karena sebenarnya di sini kan proses seleksinya kalau dilihat dari pengalaman teman-teman aku, kalau dari aku kan ini kebetulan agribisnis ke agribisnis. Jadi di aku dan juga gap antara lulus S1 dengan melanjutkan S2 ini nggak terlalu jauh. Jadi alhamdulillah mulus-mulus nggak perlu pakai wawancara. Nah kebetulan teman aku yang dari Indonesia ini, beliau ini karena kerja dan sekarang ya sekitar udah lama lah gitu dari terakhir kali ngambil S1. Beliau walaupun kerjanya masih related gitu dengan rural development di NGO di Kalang di Medan, tapi beliau dapat Tesnya gitu. kesempatan untuk wawancara gitu karena mungkin karena kan di sini kuliah di Jerman ini terkenalnya agak sulit ya, takutnya dia memang dia otak mampu tapi mental yang nggak mampu, atau mentalnya yang mampu tapi otak nggak mampu, itu kan harus dilihat lagi sejauh apa gitu. Makanya dia dapat wawancara. Jadi memang kalau menurutku ya yang memang jauh banget sepertinya tidak bisa, tapi kalau misalkan yang masih related, misalkan dari ekonomi mau ke sini ya apalagi kan kita sebenarnya belajar ekonomi Kak, cuman komunitasnya aja gitu, komoditas dan komunitasnya, karena kita rural development dan komoditasnya adalah pertanian. Oke. Kalau dari sisi biaya hidup nih, di sana gimana sih? Kan kebetulan daerahnya juga ini ya, maksudnya agak pedesaan nih. Masih sopan loh ini ngomongnya pedesaan ya kan? Nah itu gimana sih biaya hidup di sana gitu? Murah sih, murah banget dibanding ke daerah-daerah atas kayak gitu, ke Hamburg, ke Frankfurt, ke Hannover kayak gitu-gitu. Misal kita perbandingannya kebab aja ya. Di sini boleh. kebab ada yang cuma 3,5 euro. Di sana minimal tuh kebab 7 euro, 5 jauh euro. juga ya. Tapi itu udah termasuk kayak pakai kip atau pakai apa namanya lem gitu, atau yang masih polosan tuh 3,5? Lengkap dengan salad, Dan atau kipnya di gitu. donor box ya kayak gitu. Ya. Oke, main jauh Ya juga ya termasuk murah perbedaannya. ya, makanya di sini ramah untuk mahasiswa gitu. Dan Kayaknya duit nyimpen banyak nih calon potensial nih. ada deh. Kamar juga murah nih di Stuttgart. Di situ berapa? Stuttgart teman aku dia kena sebulan kayak 450-an gitu. Itu sharing apartemen kayak satu ruangan beberapa kamar, tapi sharing room untuk living roomnya kayak gitu, kamar mandi. Kalau aku ini single apartemen, kamar mandi dalam, terusnya ada kitchen, pokoknya full furnished, itu cuma 244 euro. Jauh kan? 244 euro kamu? Iya sebulan. Serius? Iya. Wow. Di Belanda berapa emang? Kalau yang kamu tadi sebut 450, nah itu harga kamarku yang sekarang gitu loh. Oh alah, jauh ya? Jauh banget ya, gila. Ya aku juga tidak menyangka. Cuma memang ini sih kalau di nggak tahu sih ya, aku jarang juga. Kayak kemarin sempat nyari kan, kayak mau pindah di Jerman, maksudnya mau sempat juga kan nyari-nyari kampus di Jerman gitu. Rata-rata lebih banyak fokus ke sains soalnya kan. Iya. Banget yang kayak teknik industri, kemudian kayak model-model supply chain gitu jarang banget. Ada juga TUM nggak sih kalau nggak salah namanya. Itu tapi dia kerja sama Singapura gitu, dan jurusan itu lokasinya di Singapura gitu. Sayangnya itu aja sih kalau mau main di Jerman tuh kebanyakan ngambil sainsnya ya. Iya, emang sainsnya bagus di sini. Tapi ya matematika sih juga bagus. Jadi di kampus aku ini termasuk bukan fakultas ya. Ya fakultas ekonomi kan ada yang kelas ekonometriknya itu satu yang terbaik juga di Jerman gitu. Makanya belajar itu wow gitu, ternyata begini belajar ekonometrik ya, wow gitu kan. Tapi itulah yang aku heran kan, aku benci sekali S1, tapi sekarang malah aku ambil mata kuliah elektif yang applied microeconometricnya. Oke, jadi lebih ke analisis mikroekonomi ya. Iya, lebih maksudnya dengan ekonometrik kita mengaplikasikan, dan itu apa ya, aku juga
udah ngerti sih kenapa aku tertarik dengan itu. Karena seru mungkin ya, karena aku enjoy jadi aku berani ambil itu sih sebenarnya. Oke. Nah, buat pertanyaan terakhir nih, kalau seandainya ada anak-anak lainnya gitu yang mau masuk dan mau mendaftar di kampus tujuannya, ternyata salah satunya di kampusnya kamu nih, kamu mau ngasih saran apa sih ke teman-teman ini sebagai bentuk persiapan mereka entah dalam 1 tahun atau 2 tahun mendatang gitu? Jangan baper. Jadi kan karena aku baper, tahu nggak? Karena kan kenapa sih sebenarnya? Karena cara mereka berbicara atau kenapa? Kalau gitu sih nggak terlalu ya Kak. Karena ini karena kita lingkupnya studi dan pasti kan pengen dapat nilai yang bagus dong. Iya. Jangan terlalu apa ya? Ya boleh lah berharap kita dapat nilai yang bagus. Cuman ketika kita nggak sesuai dengan harapan, dengan ya target kita itu jangan baper gitu loh. Karena ya emang segitu susahnya gitu. Ya lu mau belajar berapa bulan juga kalau emang nggak dapet ya udah gitu. Persiapkan aja. Jadi kebiasaan yang di Indonesia SKS sistem kebut semalam ya persiapkan diri untuk belajar lebih giat di sini gitu. Memang sih untuk kelasnya itu sama aja ringan gitu. Kita di kelas ikut lecture, terusnya kalau ada pertanyaan tanya, tugas biasa ada. Tapi ketika ujian tuh jangan baper gitu kalau misalnya nggak sesuai target. Karena pas masuk ke sini juga kan kita kan kena program join degree, jadi ada kayak pengayaan dari profesor yang speakernya dari sinilah. Dia bilang, ya kalian di Indonesia ya memang bagus katanya, nilainya ya bagus-bagus lah gitu. Tapi sampai di Jerman kalian jangan ini ya, nggak usah berkecil hati kalau misalkan dapat nilainya nggak tinggi gitu. Pokoknya belajar aja, enjoy kata dia. Sampai profesor tuh bilang gitu gitu sih. Jadi yang paling ini lebih ke persiapan ya, maksudnya mentalnya gitu. Kalau dari semua kan bentar lagi juga sebenarnya case-nya bentar lagi udah mau lulus ya. Semua selama perjalanan 2 tahun studi entah dari Indonesia ataupun di Jerman sendiri gitu. Apa sih yang jadi apa ya yang bisa dan di luar ekspektasi kamu tuh apa sih gitu? Maksudnya gimana? Sama sih gini, kayak mamanya kan sekarang udah dari Indonesia terus kemudian ke Jerman gitu. Nah, mungkin dulu pas lagi awal mau masuk S2 tuh kan punya ekspektasi nih biasanya. Entah dari sisi mana kan aku nggak tahu nih. Tapi kalau kamu selama ngejalanin tuh dari proses menjelang 2 tahun ini, ada nggak sih yang pengalamannya di luar ekspektasi gitu? Contoh mamanya awalnya maunya cuma pengen lulus doang nih atau mau ngangkat kasus ini, tapi ternyata di balik itu banyak nih ekspektasi yang kamu dapat yang nggak terduga gitu. Apa tuh, ada nggak? Ini sih lebih kayak ke planning ke depan ya Kak ya, yang di luar ekspektasi aku. Aku tadinya malas banget lah belajar lagi, akhirnya S2 dan udah nyampe S2 kok seru ya, aku pengen PhD gitu. Wah ya serius? Iya, doakan saja kalau ada kesempatan aku mau ambil PhD. Dan di luar ekspektasi lagi aku jadi asisten research di sini. Alhamdulillah kemarin keterima habis wawancara. Dan ya itulah di luar ekspektasi kita jalannya mau kemana. Tapi ternyata ketidaksukaan itu dan pengalaman-pengalaman dari Indonesia dan Jerman digabungin, kok ada passion tersendiri gitu yang bisa aku dapatkan di sini gitu kan. Meskipun terseok-seok belajarnya, tapi aku tetap enjoy gitu. Itu sih yang dibikin, oh ternyata ya seperti itu ya hidup. Di luar ekspektasi aku mau PhD. Oh serius nih mau PhD gitu. Tapi mungkin masih keep up dulu ya, maksudnya masih menerka-nerka mau kemananya gitu ya. Setidaknya ada passion yang terlihat, oh ke situ loh arahnya gitu. Yang tadinya ya udah lulus aku mau kerja di Indonesia gitu kan, dengan degree aku yang segini mungkin bisa cari yang lebih baik gitu kan dari yang aku sebelumnya, bisa cari yang ya banyak pilihan mungkin ya, meskipun aku belum pernah masuk ke tempat kerja gitu. Dan itulah ada satu pintu lain yang terbuka gitu untuk aku. Oke, makasih loh. Oke, sampai di sini sesi kita bersama Opit. Terus buat teman-teman yang penasaran juga, maksudnya pengen tahu juga tentang Jerman ataupun kuliah dengan jurusan agribisnis, bisa tanya-tanya di kolom komentar ke Opit, nanti kita sampaikan bersama. Salam jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Ika.